tidak akan mengizinkan Mbak membawa Suci. Kemarin waktu dia terjatuh, Mbak tidak melakukan apa-apa. Mbak hanya pergi meninggalkan dia. Apakah seperti itu sikap seorang ibu? Dia pasti ingin ikut sama saya sendirian. Di mana mereka akan menikah? Katakan, Mbak. Kita masih ada waktu untuk membatalkan pernikahan mereka, kan, Mbak? Nggak ada yang tahu di mana mereka akan menikah, Ci. Rudi menghamili saya, Mbak. Dasar cowok bajingan. Gue udah tahu semuanya, Ruth. Lo harus pergi dari kehidupan gue. Mbak udah dengar rencana pernikahan kamu dengan Rudi. San, pokoknya harus dibatalkan. Kamu gak kasihan sama Mbak? Bagaimana cara Mbak mempertanggungjawabkannya terhadap mendiang Papa dan Mama? San, kamu harus pulang. Mbak, Susan bukan ingin membicarakan soal pernikahan Susan, tapi kamu harus nurut apa kata Mbak. Mbak gak akan mengizinkan kamu menikah dengan Rudi. Kalau kamu nekat menikah juga, Mbak gak akan pernah maafin kamu. Dan Mbak gak akan lagi menganggap kamu sebagai adik Mbak. Astagfirullahaladzim. Men, mumpung gak ada orang, men. Kita kabur aja. Jangan. Kita bawa ke rumah sakit aja. Ayo cepetan. Tapi... Alah, cepetan. Ayo. Ayo, cepet. Ayo. Sampai hari ini Suci belum berhasil kita temukan. Tapi saya harap kamu masih mau menemani saya untuk mencari dia. Tentu, Mas. Kapanpun Mas membutuhkan saya akan siap membantu. Terima kasih banyak, Ci. Saya pamit dulu. Gua kira lu cuma bekerja sebagai babysitter di rumah dia. Tapi ternyata lu merangkap jadi detektif untuk mencari anaknya. Dan lu juga menjadi penghibur untuk si David brengsek itu. Sorry, Ndri. Gue nggak mau ngebahas masalah ini lagi. Gue udah capek. Hah? Apa? Capek? Emang lu habis diapain sama dia? Jaga mulut lu ya, Ndri. David itu orang baik. Nggak seperti... Seperti apa? Hah? Seperti apa? Seperti gua? Gua paham, Ci. Selamanya lu akan selalu melihat gua sebagai orang jahat. Tapi lu sadar gak sih? Gue udah lama mencoba untuk berubah. Gue biasanya cukup bisa tutup mulut selama apa yang gue lihat nggak terlalu nyakitin hati gue, Ci. Tapi lu udah keterlaluan. Lu udah lupain Flora. Lu jangan mojokin gue dong, Ndri. Dan jangan bikin gue semakin depresi dalam menghadapi semua keadaan ini. Please, Ndri. Gue cuma minta ketegasan dari lu, Ci. Apa benar lu udah ngelupain Flora? Kenapa sih, Ndri? Semua yang gue lakuin di depan lu selalu salah. Gue juga punya hati, Ndri. Gue nggak mungkin bisa ngelupain Flora. Dia darah daging gue. Gue nggak tahu mesti ngelakuin apa lagi, Ndri. Dengar ya, gue ngelakuin semua ini karena gue mau ngebalas semua ketulusan dan kebaikan semua orang yang begitu baik sama gue. Ci, Suci! Ci!
Jangan bunuh gue, Lex. Lex, gue punya uang 20 juta, Lex. Lu boleh ambil semuanya, Lex. Tolong, Lex. Asal goblok. Lu pikir dengan uang segitu bisa ngeganti kerugian gua? Hah? Si Black anak buah gua. Andalan gua. Tapi karena transaksi yang lu tadi malam, si Black ketangkap. Atau jangan-jangan lu yang ngejebak dia. Hah? Enggak, Lex. Sumpah, Lex. Gue nggak ngejebak dia, Lex. Gue sendiri nggak tahu kalau di situ ada polisi, Lex. Gue sendiri hampir kegap, Lex. Seharusnya lu juga ketangkap. Ketangkap. Biar lu mampus penjara. Tapi emang kematian nggak pernah jauh dari lu. Karena gue sendiri yang akan membunuh lu. Mati. Tolong lepasin, Lex. Gue punya barang berharga, Lex. Lex, gue punya barang berharga, Lex. Gue yakin harganya bisa nutupin kerugian lo. Sini, Lex. Lu mesti lihat, Lex. Lu mesti lihat, Lex. Sini. Sini, Lex. Lu mesti lihat, Lex. Nih. Ini anak gue. Lu bisa jual dia. Gue yakin harganya bisa nutupin kerugian lo. Nih, lihat. Gila. Gila lu. Anak buta kayak begini. Lu bilang berharga. Siapa yang mau sama anak buta kayak begini? Paling banter. Dia jadi pengemis. Tapi Lex, kasih gue waktu. Gue yakin bisa ganti kerugian lo. Tolong ya. Oke. 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 100 juta gua minta. Hari ini juga. Ngerti? Goblok. Semua ini gara-gara lo, anak sialan. Hidup gue berantakan karena lo. Hah? Gue turut prihatin dengan hilangnya anak. Tapi gue minta, kepedihan itu cuma milik lu. Jangan bawa-bawa istri gue terlibat secara emosi. Kurang ajar lu. Udah motong jalan gue sekarang berani ngancam gue. Ini bukan ancaman. Ini reaksi dari seorang suami yang istrinya diganggu oleh laki-laki brengsek macam lu. Dan gue udah peringatin lu. Jangan pernah deketin Suci lagi. Tapi emang lu dasar udah mati rasa. Terpaksa ini kita selesaikan secara laki-laki. Gue gak pernah punya pikiran untuk melibatkan Suci ke dalam masalah gue. Tapi lu lihat sendiri. Dia dengan rela melibatkan dirinya ke dalam masalah apa yang menimpa keluarga gue. Lu tahu kenapa, Andre? Hah? Tahu kenapa? Karena dia nggak bisa berharap banyak dari laki-laki macam kayak lu. Brengsek lu! Tahu apa soal Suci? Suami yang baik nggak akan pernah ditinggalin oleh istrinya. Lu harus sadarin itu. Sepertinya Suci sekarang sudah menemukan apa yang dicarinya dalam keluarga gue. Dan sekarang juga gue minta lu pergi dari sini. Gua anggap ini tantangan. Lu lihat aja. Lu nggak akan pernah bisa gantiin posisi gua di sampingnya Suci. Nggak akan pernah bisa.
Dokter, gimana kondisi anak itu, Dok? Dia belum sadar. Dia mengalami gegar otak taraf ringan. Tapi kami sudah bisa mengatasinya. Juga ada pembengkakan kelenjar leher akibat benturan. Tapi, Dok, masih bisa disembuhkan, kan? Ya, kita lihat saja perkembangannya. Saya permisi dulu. Oh, iya, Dok. Mas, bagaimana ini, Mas? Kita lihat nanti aja ya. Han, lu ngapain kesini? Gua harap lu nggak membawa masalah yang makin bikin otak gua berantakan. Dri, lu harus bantuin gue. Kasih sisa uang gue yang masih ada sama lo. Dan gue mohon, lu mau pinjemin gue 50 juta. Lu gila? Lu nggak dengar omongan gua barusan? Tapi ini mendesak, Dri. Semendesak apapun keadaan lu, apa peduli gua? Dri. Lu harus bantuin gue. Kalau enggak, kartu lu soal penculikan anak buta itu bisa sampai ke istri lo. Gue bisa kirim suci kecil ke polisi dan membawa surat yang bisa mojokin lo. Begitu lo dipanggil, anak itu dengan cepat bisa ngenalin suara lo. Kurang ajar lu. Otak lu emang jahat. Lu pasti juga kena. Gak apa-apa mereka nangkap gue. Tapi yang pasti, lu masuk penjara duluan. Sorry kalau ini mengejutkan buat lo. Tapi gue lakuin semua ini untuk nyelamatin nyawa gue. Han, uang yang lu minta itu nggak sedikit. Gua nggak bisa kasih lu sekarang. Terserah. Sekarang gue ke polisi atau ke istri lo. Oke, gua akan coba usahain. Tapi ingat, ini yang terakhirnya lu meres gua. Oke. Lo bisa jadi tambang emas buat gue. Gue bukan cewek goblok yang mau nyerahin uang sebanyak ini, Lex. Lu nggak bakal bisa nyariin gue. Tante mau kemana? Lo nggak perlu tahu, karena gue nggak bakal ngajak lo. Aku nggak mau ikut, tapi aku nggak mau ditinggalin sendirian. Aku mau pulang. Lo pulang aja sendiri. Penciuman lo kan tajam. Atau lebih baik lo mati aja di sini. Tante, tante. 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 Gimana lu? Mau kabur? Hah? Enggak, Lex. Enggak, Lex. Lu emang perempuan jahat. Dikasih hati. Lu minta jatuh. Hana, lu nggak bisa kabur dari gua. Ngerti? Enggak, Lex. Gue nggak mau kabur, Lex. Gue mau pergi nyerahin uang ini sama lu, Lex. Nih, Lex. Nih, Lex, uangnya. Terima kasih. Terima kasih. Lu udah nyiapin duitnya. Tapi lu nggak bisa gua maafin. Ampun, Lex. Karena lu udah ngejeblosin si Black penjara. Ampun, Lex. Ampun, Lex. Ampun, Lex. Kita harus kabur sebelum ada orang datang. Ayo. Halo, Mas David?
Alhamdulillah. Iya, Mas. Saya tunggu ya. Telepon dari siapa, Ci? Dari Mas David, Mbak. Dia kasih kabar kalau anaknya udah ketemu. Dan sebentar lagi dia mau kesini untuk sama-sama jemput Suci kecil. Syukurlah. Kamu harus bersyukur, Ci. Meskipun bukan Flora yang ditemukan, tapi setidaknya satu beban kamu sudah teratasi. Sayang. Papa. Kamu nggak apa-apa, sayang? Makasih ya, Pak. Sama-sama, Ibu. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Pak. Papa kok nggak jemput Suci? Suci kan takut, Pak. Mulai saat ini, Papa dengan Mama Suci akan menjaga kamu. Mama Suci, Iya, sayang. Ini Mama. Mama jangan tinggalin Suci lagi ya. Suci kangen sama Mama. Iya, sayang. Mama janji Mama nggak akan pernah ninggalin kamu lagi. Ya. Ya, angkat, Pak. Aduh. Ketimbang. 25 kilo. 25 kilo. San, Kang Dadang kangkung 25 kilo. Pak Amin. Kangkung ya, masih kangkung kan? Kangkung. Coba. Awas. 20 kilo, Pak ya. 20 kilo. Dan Pak Amin masih kangkung 20 kilo. Ya, Pak Amin masih kangkung 20 kilo. Ibu Arum 20 kilo ketimun. Ibu Siti 15 kilo kacang panjang. aduh, Dan, pelan-pelan dong. Saya kan baru kerja di sini. Saya belum terbiasa. San, kamu itu harus kerja cepat karena Pak Heri jam segini udah datang. Dan dia itu orang keuangan di sini. Dia pasti akan segera mengecek hasil pembelian petani binaan kita. Tapi kalau cepet hasilnya nggak bagus gimana? Ya, kamu nggak bakalan kerja lama di sini. Lanjut siapa, Bu? Ibu Siti. Iya, Tom. Kapan kejadiannya, Tom? Tadi malam. Terus anaknya gimana? Dia nggak ngomong apa-apa kan? Syukurlah. Oke, kalau ada apa-apa lagi, tolong kabarin ke gua ya. Oke, thank you. Selamat pagi, Pak. Bapak manggil saya, apa ada yang salah? Ini kerjaan siapa, Hamdan? Barangnya masuk tidak sesuai dengan uang yang kita keluarkan. Apalagi selisihnya sampai jutaan. Tolong Septian suruh cek ulang. Maaf, Pak. Yang mengerjakan tugas ini bukan Septian lagi. Karena sekarang Septian di pengawasan kebun. Dan saya sekarang menimbang dengan pegawai yang baru. Pegawai baru? Kok saya nggak tahu? Bu Murni yang bawa ke sini, Pak. Katanya sih kemarin dia bertemu di terminal Cianjur. Dan Bu Murni menawarkan pekerjaan itu. Dia langsung mau. Makanya sekarang dia kerja di sini. Bapak sudah tahu? Pak Herdi kan sudah tahu. Kalau rekomendasi Bu Murni pasti akan disetujui, Bos. Kita nggak bisa menerima sembarang orang, Hamdan. Apalagi ini menyangkut soal keuangan. Tolong pegawai itu suruh cek lagi data-data ini. Kalau memang dia yang salah, tolong bilang sama Bu Murni, suruh pecat dia. Baik, Pak. Saya permisi dulu. Pak, ini kangkung sama bayam tolong dimasukin di mobil box ya. Iya. Yang ini tolong bungkus yang rapi ya. Sore nanti diantar ya, Pak. Cepat ya, Pak.
Susan, lihat nih. Kamu harus perbaikin pekerjaan kamu lagi. Apa ada yang salah tulis? Bukan salah tulis lagi, San. Tapi kamu selisih sampai 3 juta. Dan kalau uang itu tidak ditemukan, hari ini juga kamu bakalan dipecat. Coba saya periksa dulu. Coba kamu teliti lagi. San. Kamu tenang aja. Saya pasti bantu kamu. Iya, makasih ya. Kamu cek ulang lagi ya. Iya. Suci kemana, Mbak? Apa dia pergi kerja ke rumah David? Suci lagi nggak kerja, tapi dia lagi pergi. Pergi? Iya, David ngajak dia ke Bandung. Katanya untuk merayakan sudah ditemukannya anak David. Baru tadi pagi mereka berangkat. Suci sama David pergi ke Bandung? Katanya besok juga mereka udah pulang. Cuma buat menghibur Suci kecil. Makasih, Mbak. Berapa banyak foto aku sama mama? Ada banyak sayang. Yang ini. Terus yang ini. Jadi, kalau orang tanya, siapa mamaku? Aku tinggal tunjuk foto-foto ini. Papa nggak bohongin kamu kan, sayang? Semua keinginan kamu sudah Papa kabulin. Berlibur dan foto-foto bersama Mama Suci. Sekarang kamu udah puas kan, sayang? Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Nah, sekarang kita minum es kelapa dulu ya. Ini buat kamu. Setelah itu, kita jalan-jalan ke Factory Outlet. Kata orang sih, Factory Outlet di Bandung itu bagus-bagus. Nanti kamu dengan Mama Suci boleh pilih baju sebanyak-banyaknya. Oke, Pak. Ma, ini bagus nggak? Coba lihat. Bagus. Tapi ini kebesaran buat kamu. Aku pilih baju ini bukan buat aku. Ini aku pilih untuk Mama. Tapi ini bajunya terlalu mahal, sayang. Lagi pula, Mama masih banyak baju kok di rumah. Sekarang, kamu pilih buat kamu aja ya. Tapi kata Papa, Mama juga harus beli. Baiklah, sayang. Tapi jangan yang harganya terlalu mahal ya. Gaji Mama pun tidak akan cukup untuk membeli baju ini. Suci nggak salah. Baju ini memang pantas untuk kamu. Tapi, Mas, Ci, sudah berapa kali saya bilang, jangan anggap diri kamu sebagai babysitter anak saya. Kamu adalah teman sekaligus ibu bagi dia. Kamu nggak perlu sungkan, Ci. Apapun yang kamu sukai, selama itu bisa membahagiakan kamu akan saya dukung, Ci. Liburan ini nggak akan memotong gaji kamu sedikit pun. Apalagi untuk membeli baju-baju ini. Ci, biasakan diri kamu untuk menjadi bagian dari keluarga saya. baiklah, Mas. Saya akan beli. Tapi tidak untuk baju yang semahal ini. Selamat siang, Pak. Siang.
kamu pegawai baru itu. Iya, Pak. Saya kesini mau membicarakan soal pemecatan saya. Apa nggak ada jalan lain, Pak? Mungkin saya bisa menyicil dengan apa yang saya lakukan dengan gaji saya, Pak. Saya benar-benar membutuhkan pekerjaan ini, Pak. Saya sangat menyesal. Keputusan pemecatan itu bukan urusan saya. Yang saya tahu, surat pemecatan itu sudah diturunkan ke Bu Murni. Oke. Makasih, Pak. Selamat siang. Ya udah sekarang lu beresin lagi pekerjaan itu. Cek ulang. San, bagaimana? Pak Heri sudah kasih kebijaksanaan sama kamu. Saya dipecat dan... Pecat? Iya, saya dipecat. Kamu serius? Padahal saya udah senang banget suasana di sini. Ya udahlah, apa boleh buat. Saya harus tinggalin perkebunan ini. Saya pergi, Dan. San, tunggu. Saya antar kamu pulang ya. Nggak usah, makasih. Saya bisa jalan sendiri kok. San, saya bisa carikan pekerjaan di perkebunan lain. Asalkan kamu mau. Saya punya banyak kenalan kok, ya. Ini Pak, tolong bawa ya. Saya pikir-pikir dulu ya. San. Ngapain sih kamu pegang-pegang tangan saya? San, saya ingin kenal kamu lebih jauh lagi, San. Kamu denger ya? Tipe cowok yang serabut kayak kamu, terus tiba-tiba jadi baik. Itu pasti ada maunya. Saya kesini tuh cari kerja, bukan cari cowok, ngerti? Iya, tapi San, tunggu, San! Oh ya, terima kasih. Ya, makasih Mas. Nah, sayang, ini kamar kalian berdua. Sepertinya cukup nyaman. Jadi kalian bisa tidur dengan pulas. Siapkan tenaga untuk besok perjalanan pulang ke Jakarta ya. Papa tidur di mana? Papa tidur di kamar sebelah dong, sayang. Ya, coba kita bisa tidur bareng-bareng. Pasti liburannya lebih seru, Pak. Mana bisa sayang kita tidur bareng. Papa dengan Mama Suci kan belum menikah. Papa buru-buru aja nikahin Mama Suci. Ya, Pak ya. Sayang, lebih baik kamu langsung tanya sama Mama Suci. Apa mau dia menikah dengan Papa? Mama mau kan nikah sama Papa? Ya, Maya. Mau dong. Mama kan sayang sama Suci. Kali ini aja Suci minta. Nanti Suci nggak minta apa-apa lagi kok. Ayo dong, Ma. Ya, Maya. Iya, sayang. Asik. Makasih ya, Ma. Dokter, barusan dia udah siuman. Tapi kok dia sulit untuk berbicara, kenapa ya? Tabrakan itu berakibat agak parah
Pembengkakan di kelenjar lehernya mempengaruhi pita suaranya. Tapi masih bisa normal kan, Dok? Ya, kita akan usahakan. Tapi saya mohon saudara-saudara tunggu di luar. Baik, Dok. Om keluar dulu ya. Papa, Mama, tolong Flora. Flora sudah bebas, tapi Flora tidak bisa bicara. Dia kan udah pecat gue. Ngapain kesini ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Herdi? Pak Herdi cari siapa? Oh, saya mau ketemu sama kamu. Oh, silakan masuk, Pak. Terima kasih. Saya mau ngobrol di sini saja. Itu anak kamu. Iya, Pak. Bapak tahu saya tinggal di sini dari mana? Jangan panggil saya Bapak. Panggil saja saya Herdi. Lagian kita kan bukan di jam kerja. Maaf. Lagian juga saya kan udah gak kerja lagi di tempat kamu. Nah, gitu dong. Kan kedengarannya lebih akrab. Ada perlu apa ya? Saya nggak tahu kalau kamu ternyata sudah berkeluarga. Jadi, saya mohon maaf. Tapi saya sudah kepalang basah untuk datang ke sini. Dan saya juga harus menyampaikan... Menyampaikan apa, Pak? Besok kamu bisa kerja lagi. Masalah yang tadi siang itu sudah saya selesaikan. Ternyata kamu memang tidak salah. Apalagi kamu butuh pekerjaan itu kan untuk merawat anak kamu. Maksud Herdi? Iya, besok kamu bisa kerja lagi. Jadi saya nggak jadi dipecat? Saya permisi dulu ya. Iya, Pak. Syukurin lu gue kerjain. Emang enak. Kenapa sih ngomong? Nanti anak kamu ngomong nih. Seharusnya Suci ikut makan bersama kita di sini ya, Mas. Makanannya enak-enak. Tapi sayang, dia udah keburu ngantuk. Ada bagusnya, Ci, dia keburu tidur. Saya ingin bicara berdua dengan kamu, Ci. Bicara apa lagi, Mas? Soal kesanggupan kamu untuk menikah dengan saya tadi sore. Ci, saya hanya ingin meyakinkan saja. Kamu harus jujur. Kamu jangan menutupi perasaan kamu sendiri. Maksud Mas? Jangan karena iba pada Suci, lalu kamu membohongi perasaan kamu sendiri. Sebenarnya kamu tidak ingin menikah dengan saya, kan? Atau apa yang tadi kamu ucapkan itu tulus dari dalam hati kamu, Ci? Saya benar-benar bahagia kalau kamu benar ingin menikah dengan saya, Ci.
mau jadi istri saya? Terima kasih. Saya berjanji akan membahagiakan kamu dan Suci. Minum ya. Apa? Tunggu sebentar ya. Coba kamu tulis apa yang kamu inginkan ya. Ini nomor siapa? Nama kamu siapa? Oke, sekarang Om hubungi bapak kamu ya. Halo? Halo, dengan papanya Flora. Iya, saya papanya Flora. Apa? Ada kabar tentang anak saya? Dia ada di mana sekarang? Flora sekarang ada di rumah sakit Trimurti Bogor. Dia mengalami kecelakaan. Di rumah sakit Trimurti Bogor. Baik, secepatnya saya ke sana. Saya tunggu ya Pak ya. Oke, terima kasih. Sekarang kamu tenang ya sayang ya. Om sudah hubungi bapak kamu. Mbak, Suci udah pulang dari Bandung. Belum. Kamu kenapa, Andri? Flora udah ditemukan, Mbak. Sekarang dia berada di Rumah Sakit Trimurti Bogor. Tadinya saya kesini untuk menjemput Suci dan mengajak dia pergi ke sana bersama-sama. Tapi Suci emang kelewatan, Mbak. Dia lebih mementingkan keluarganya si David daripada anaknya sendiri. Tapi gimana, Andri? Mbak nggak tahu gimana caranya menghubungi Suci. Mbak bilang saja ke dia, kalau dia membutuhkan dan ingin sekali ketemu sama Flora, suruh cepat susul saya ke Bogor. Tapi kalau dia lebih memilih mengurus anak si David brengsek itu, jangan pernah hubungi saya dan coba ingin ketemu sama Flora. Misi. Besok saya jemput kamu, Ci. Kamu pilih sendiri cincin untuk pernikahan kita ya. Aku diajak kan, Pak? Tentu dong, sayang. Nanti kamu juga bisa milih cincin untuk Mama dan Papa. Mama pasti senang menjadi pengantin. Ada berita bagus buat kamu, Ci. Kabar apa, Mbak? Tadi barusan Andri kesini. Dia bermaksud mau jemput kamu ke Bogor. Flora sudah ditemukan. Flora sudah ditemukan, Mbak. Iya, coba cepat kamu telepon dia. Mungkin dia belum terlalu jauh. Sebentar ya, Mas.
Ndri, lo harus balik lagi sekarang ke sini. Gue sekarang udah di rumah. Gue pengen banget ketemu sama Flora. Lo harus antar gue ya, Ndri, tolong lo kesini lagi. Iya, gue tunggu ya, Ndri. Mbak, akhirnya Flora bisa ketemu. Iya. Sekarang cepat kamu tunggu Andri di depan. Iya, Mbak. Ayo cepat, Ci. Pak, Mama Suti lagi ngapain sih? Enggak lagi ngapa-ngapain. Sebentar lagi keluar kok. Suci sayang. Mama pergi dulu ya. Doain Mama. Semoga Mama benar-benar bisa ketemu sama anak Mama. Iya, Ma. Tapi kalau Mama ketemu sama anak Mama nggak akan bisa sama Suti lagi dong. Mama akan tetap menikah dengan Papa kan? Suci dalam hidup ini, masalah kan datang dan silih berganti. Bersabarlah dan tetaplah tabah, hadapi cobaan hari demi hari. Suatu saat di dalam hidupmu kau akan temui cinta kasih suci. Suatu saat di dalam hidupmu yang akan temanimu melalui hari. Suci, kau akan temui cinta kasih suci di dalam hidupmu. Suci, kau akan temui kejujuran hati seorang kekasih. Suci dalam hidup ini, masalah kan datang dan silih berganti. Bersabarlah dan tetaplah tabah, hadapi cobaan hari demi hari. Suatu saat di dalam hidupmu kau akan temui cinta kasih suci. Suatu saat di dalam hidupmu yang akan temanimu melalui hari. Suci.